belum ada alasan untuk mengeluarkan Perpu untuk itu, karena Perpu kan harus dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sampai sekarang kita belum melihat ada kegentingan yang memaksa untuk perampasan aset itu, karena undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, baik di dalam Undang-Undang Tipikor maupun lembaga-lembaga yang menangani korupsi itu, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, sebenarnya cukup efektif untuk menangani masalah ini. Nah, ini Begawan akan membahas topik yang bisa jadi akan sulit diterima oleh banyak viewer. Akan ada pro dan kontra. Meski ini bukan mau ngebahas soal ijazah loh. Enggak. Bukan masalah ijazah, geger ijazahnya Jokowi. Bagi Begawan, isu ijazah palsu biar jadi urusan mereka-mereka yang tertarik. Kapan-kapan saja sekali-sekali ke Begawan kupas. Loh, ada banyak topik lain yang idealnya jauh lebih krusial untuk disampaikan. Ya misalnya ya perkara soal nasib rencana undang-undang perampasan aset. Nah ini, ya kita cek saja lah. Sudah sejauh mana atau seberapa kuat pemerintah Prabowo Gibran menempatkan penegakan hukum, utamanya soal korupsi loh, sebagai sesuatu yang harus jadi salah satu prioritas agar korupsi bersih di Indonesia ini. Wah, bagi Begawan tidak terlihat ada penekanan atau bahkan dibiarkan atau perhatian yang tinggi dari Pak Prabowo mengenai pemberantasan korupsi. Dan nasib rancangan undang-undang perampasan aset genah jadi sesuatu yang sama seperti di masa kepemimpinan Jokowi. Itu aja para pendukungnya Jokowi, para penjilat dan para pemujanya, nanti ujung-ujungnya kegagalan rancangan undang-undang perampasan aset yang disalahkan siapa? PDIP. Anda yang ngerti nggak? Kejaksaan Agung baru saja memperlihatkan uang 6,8 triliun rupiah. Itu uang rupiah semua loh. Nggak ada dolarnya. Gak eneng godong blimbingnya juga. Bergepok-gepok semua kayak itu. Itu dari pengusutan dugaan korupsi Duta Palma. Cukup segitu saja? Enggak. Selain itu masih ada 13,2 juta US dollar dan 12,8 juta US Singapura dan juga 13,700 US Australia. Ada won Korea, ringgit Malaysia, yuan Cina, serta yen Jepang. Itu semua nek dirupiahkan, kalkulatore larangnya soal langsung kobong. Karena untuk ngitung, saking akeh itu. Apa pernah kalian dengar Pak Prabowo ngomong perkara korupsi PT Duta Palma? Belas. Mau disiarkan saben hari soal korupsi. Presiden kita itu gak ada perubahan. Tidak merasa terenyuh, tidak merasa sedih, tidak merasa marah ketika korupsi galu-galan di negara kita. Presiden kita itu gak ada perubahan. Presiden Prabowo gak akan menerbitkan Perpu alias peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, soal perampasan aset, sampai dia nanti duwe putu gak akan ditetapkan. Ya pancet gini-gini aja. Percaya nggak? Ya mari kita buktikan. Sebenarnya soal komitmen pemberantasan korupsi sudah tak ragukan sejak dulu. Bahkan jauh sebelum Prabowo jadi capres. Mau bagaimanapun Pak Prabowo itu bukan orang baru loh di politik. Lawang di militer saja waktu jadi tentara aktif. Dia banyak ngerti dan masuk di lingkaran inti politik. Jadi ada negosiasi, tawar-menawar, kolusi, korupsi, suap, itu masalah-masalah lama. Dan dia paham itu. Pak Prabowo memahami sengkarut atau berseliweran duit sejak dulu memang ada. Bisa jadi di alam bawah sadarnya, perkara korupsi itu bagian dari demokrasi mungkin. Tanpa korupsi ada banyak petinggi negeri yang gak kayak sekarang ini. Ora sugih seperti sekarang ini. Mereka kaya raya, ugal-ugalan mereka cara korupsinya. Pajak dikorupsi, sumber daya alam dikorupsi. Wah, mudah. Ngeri ini negara kita.
Pak Prabowo bekas menantu penguasa Orde Baru, sedangkan Pak Harto itu paling jago menghabiskan kekayaan Indonesia. Ya contohnya Freeport dan sebagainya. Dan korupsi itu salah satu bagian yang dijalankan waktu Pak Harto itu jadi presiden. Segala perilaku korup terjadi di istana. Nah, Prabowo waktu itu masih bareng Mbak Titi. Kan ya pasti tahu dan mendengar. Minimal mendengar atau. Jadi omongan Pak Prabowo di berbagai pidatonya mau kenceng sama koruptor. Ya mau emboh. Cuma omong-omong aja. Dan topik ini sekaligus sebagai bukti. Kalau mbok kira gampang memperjuangkan rancangan undang-undang perampasan aset. Dalam dunia politik, memperjuangkan sesuatu yang ideal itu tidak seperti yang kita sebagai rakyat melihatnya. Kan kalau Begawan bahas isu korupsi, topik soal perampasan aset, tidak sedikit yang nyenggol. Bila PDIP yang tidak mau, menyalahkan partai pimpinan Mbak Mega ini. Dikiranya selama ini cuma dan hanya satu-satunya partai yang berkelindan dengan korupsi. Kenyataannya tidak seperti itu. Kan ngomong harus tahu sendiri ya, Pak Yusril wis gamblang mengatakan itu. Perpu perampasan aset belum mendesak untuk dikeluarkan. Lah nek ngene iki gimana? Mau nyalain PDIP? Mau masih menyalain PDIP itu? Coba jalbi tanggapan kalian. Yang mau nyalah nih PDIP itu. Ya itu karena mereka adalah para pemujanya Jokowi, para penjilatnya Jokowi yang saat ini sedang berkontra dengan PDIP. Dulu banyak yang nuding loh. Jokowi gak segera bikin perpu perampasan aset, kan ceritanya dipaksa oleh PDIP. Dihalang-halangi, itu cerita imajinatif saja tuh. Karangan bebas yang ingin menjatuhkan marwah partai pimpinan Mbak Mega ini. Ilusi orang-orang yang gak ngerti gimana pertarungan politik di DPR. Lah nek ngene kalian mau berkomentar apa? Rancangan undang-undang perampasan aset sekarang ini, akankah nasibnya bakal sama dengan periode sebelumnya? Yo tetap ditunda. Nurut Begawan malah lebih parah ini. Bila emang buntu di DPR, kan Presiden bisa menerbitkan perpu. Tapi apa jawaban atau penjelasan dari Menko Kumham ini pas cetok banget. Kalau perampasan aset itu belum urgent. Pak Yusril malah melempar lagi ke DPR tuh. Menunggu pada rencana DPR terhadap rencana pembahasan RUU perampasan aset ini. Nek ngono ki piye coba? Kak bingung itu. Loh, beberapa haters ngompol yang suka nyerang Begawan pasti berargumen. Kan tergantung Mbak Puan. Pasti gitu, nyalain lagi ke PDIP. Nah, sebagai ketua DPR gini loh, tak kasih tahu peran Mbak Puan itu. Rancangan undang-undang perampasan aset itu sudah masuk prolegnas buat dibahas sejak periode Jokowi kedua. Nyatanya hingga masa jabatan DPR berakhir, tidak segera dimulai, diagendakan, dilanjutkan di panja atau pansus. Kenapa mesti menunggu ketua DPR? Apa salahnya ketua DPR? Yang menggerakkan wakil rakyat, memangnya anggota DPR melakukan sesuatu. Itu hanya berasal dari perintah ketua DPR. Enggak. Ingat loh, DPR itu wilayahnya legislatif. Mereka bukan eksekutif. Yang ketika bekerja, ya manut apa yang ditugaskan oleh Presiden. Di Senayan, semua wakil rakyat punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jabatan di institusi DPR itu sifatnya kolektif, kolegial, bersama-sama. Semua koordinator itu. Agar agenda-agenda wakil rakyat itu ada yang mengkoordinasikan, mengatur. Gitu. Nah, di DPR periode sekarang, RUU itu masuk prolegnas lagi. Yang tinggal kita tunggu aja. Kalau sudah ada di prolegnas, keputusannya ada di semua fraksi. Tidak bisa ngandelin satu fraksi saja. Tidak bisa ngandelin PDIP saja. Nanti batal PDIP yang disalahin. Tidak bisa beban hanya ditanggung hanya satu partai. Bila benar kalian punya kepedulian atau concern lah tentang isu ini, ya silahkan diperjuangkan. Gak harus lewat PDIP, lewat partai lain saja juga bisa.
Katanya PDIP yang paling emoh ngebahas itu. Itu tuduhan palsu itu namanya. Ada nggak yang bisa membuktikan? Ke Om Begawan, ada partai lain di luar PDIP punya semangat mengegulkan rancangan undang-undang perampasan aset? Siapa coba? PKS yang oleh sebagian rakyat kita dianggap peduli nasib rakyat. Belum terdengar tuh mereka sedang memperjuangkan RUU ini. Bagi Om Begawan, fraksi PDIP ya ikut salah. Dalam hal ini Om Begawan kecewa. Tapi partai lainnya sama saja, tidak ikut mendorong. Bahwa PDIP itu menolak semua 7 fraksi lain nekat membahas RUU, maka ketidaksetujuan PDIP gak akan berguna. Kan ya lolos, kalah suara. PDIP akan ditinggal. Loh partai mana sih? Sing ketok tenanan mau bekerja keras menggolkan RUU ini. Atau ngasih deadline yang jelas. Nah hingga batas waktu yang ditentukan belum diagendakan pula. Maka partai itu akan menggalang kekuatan rakyat. Misalnya itu. Akan mengajak rakyat untuk menggolkan RUU perampasan aset. Kan nggak kita temukan kayak gituan di semua partai politik yang ada di Senayan sana. Ya, saya agak kecewa ini sama PDIP juga. Kenapa tidak ngotot itu? Sehingga ini semua kesalahan kolektif kolegial, semua partai di Senayan ya punya kontribusi yang sama. Memang gak niat menjadikan RUU ini jadi undang-undang, males. Nanti bisa senjata makan tuan mungkin. Termasuk di dalamnya fraksi PKS yang oleh sebagian kadernya diklaim sebagai partai paling bersih katanya. Tapi andekan di legislatif buntu, gak ada jalan keluar. Kan presiden punya senjata andalan buat mengeluarkan perpu. Peraturan presiden pengganti undang-undang. Zaman Jokowi saat gak mengeluarkan perpu perampasan aset. Tuduhannya malah dikira atas perintahnya Bu Mega. Itu kan halusinasi mereka yang tidak suka dengan Bu Mega. Saiki presidennya wis ganti kan ya tinggal kita lihat. Prabowo berani nggak buat mengeluarkan perpu? Jika DPR dan pemerintah tidak berani mensahkan RUU perampasan aset. Jebul kan ya padha wae to. Artinya apa? Munculnya tudingan bila PDIP sengaja menghambat atau menolak pembahasan dan membahas RUU perampasan aset. Itu tuduhan yang nggak mendasar. Ayo kita sama-sama lihat sekarang. Siapa yang sebenarnya tidak punya komitmen kuat buat ngeberantas dan membersihkan korupsi dari bumi pertiwi yang kita cintai ini. Tunjukkan pada Om Begawan. Apakah Prabowo dan Gerindranya punya komitmen serius tentang korupsi? Coba mana? Sing kasus opo misalnya. Kalau sampai sekarang ini tidak banyak kader Gerindra terseret korupsi, ya kebenaran wae. 5 tahun terakhir gak banyak pejabat dari Gerindra. Kita lihat sampai 2029. Apakah masih sama? Presiden Prabowo bagi Om Begawan komitmennya pada penegakan korupsi. Iya, meragukan. Jangankan masalah-masalah tunggakan banyak kasus korupsi. Lawang berbagai kasus korupsi yang baru terbongkar saja. Kita nggak dengar gimana presiden memaksa para aparat penegak hukum buat membongkar kasus sampai ke akar-akarnya. Yang katanya akan diburu sampai ke Antartika. Bareng kecekel ora digasak. Apa Pak Prabowo juga pernah mendorong pemerintah ketua umum partai sama-sama memperjuangkan rancangan undang-undang perampasan aset. Partai-partai yang mendukung dia. Padahal bagi rakyat secara umum, penegakan hukum utamanya buat ngeberantas korupsi itu. Satu-satunya jalan hanya dengan aturan perampasan aset. Hingga sekarang. Kenapa korupsi sulit diberantas di Indonesia? Ya salah satunya disebabkan tidak ada aturan tentang perampasan aset. Jadi kerugian negara, duit APBN yang dirampok itu tidak selalu, bahkan sering tidak bisa kembali utuh. Meski dirampok atau malingnya tangkep. Malah yang ditangkap orangnya, hukumannya dikurangi, hasil korupsinya utuh. Siapa yang nggak pengen jadi koruptor kalau begitu? Loh mengapa begitu? Karena dalam pengusutan hasil malingan, ya hanya mengejar duit yang dimaling itu. Ngalir kemana saja. Nah tiba-tiba lenyap. Habis misalnya buat foya-foya, buat dihambur-hamburkan. Negara kan nggak bisa menyita aset si maling itu. Buat ngijoli kerugian negara itu. Karena tidak ada aturan yang jelas. Undang-undang perampasan aset. Lah penegak hukum
Sepanjang tidak bisa membuktikan atau kepemilikan atau kekayaan si maling, si koruptor yang lain, duitnya berasal dari malingan itu, nggak bisa dirampas. Harus bisa dibuktikan bahwa hartanya adalah dari tindakan korupsinya dia. Padahal bisa jadi loh, mobil mewah, rumah megah, kiloan logam mulia, hasil juga dari rampokan, dari korupsi dia. Namun berhasil diputihkan, atau dari kasus lain kebetulan nggak terbongkar, atau dipindahkan nama dan sebagainya. Nah kayak gini, gimana korupsi mau musnah di Indonesia ini? Koruptor makin merajalela, makin keenakan, tanpa ada perampasan aset. Yo ngasih kiamat. Negara ini tidak akan pernah bisa makmur. Jangankan makmur, maju saja nggak bisa. Berharap rancangan undang-undang ini dibahas di Senayan, itu ngalu-alu. Ngimpi terlalu jauh. Berat perjuangannya. Sebab melibatkan banyak fraksi, sekaligus ratusan orang. Beda dengan status Perpu. Hanya butuh kemauan Pak Prabowo sebagai kepala negara. Sepanjang Pak Prabowo duweni niat, keberanian yang kuat, kerentek, ya bisa. Langsung. Sudah sejak lama juga Om Bengawan tidak mendukung tampilnya Pak Prabowo di panggung nasional. Tentu ini tidak didasarkan pada usianya yang sudah kelewat usur, melainkan banyak faktor. Ada beberapa argumen mengapa seorang Prabowo wis ora jamane jadi pemimpin negeri ini. Secara karakter atau kepribadian, seorang Prabowo itu jauh dari kepedulian. Punya integritas, apalagi keberanian buat bekerja meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bukan hanya serius memberantas korupsi, tetapi juga soal isu-isu lain. Sama saja. Tentang kelestarian lingkungan, perkara tenaga kerja, isu memberantas kemiskinan, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Loh, meski sempat sekolah di luar negeri, tetapi ilmu dan pengetahuannya sudah era jadul. Dan tidak up to date lagi. Bayangkan buat mikir sebentar saja, otak sudah tidak connect, sulit nyambung. Apalagi fokus dengan pemberantasan korupsi. Berbagai pernyataan sikap, kalau menyoroti berbagai hal, justru lebih sering menimbulkan kontroversi dibanding memberi secercah harapan. Siapa yang menduga omongan dasmu itu dinyatakan dalam forum terbuka? Ini mencerminkan sikap egois, arogan, dan kejumawaan. Rakyat di negara ini seburuk apapun tetap tak layak mendapatkan balasan cacian macam dasmu, umpatan dasmu. Jelas jadi cerminan ketidakmampuan seseorang merespon kritik atau lemah argumentasi. Belum lagi saat bicara tentang koruptor, bukankah dia malah permisif, mau memaafkan andai mereka mengembalikan uang yang dikorupsinya. Wes genah ini. Ngalamat koruptor sampai 2029 makin nyenyak tidurnya, diselimuti tebal kekuasaan negeri. Dan korupsi di Indonesia semakin ugal-ugalan. Semoga kita paham dan rakyat harus memahami untuk segera mendorong disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset. Dia jangan salah paham. Jangan lupa subscribe. Salam ngompol, salam Bengawan. Dadah.